Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, bersama saya Urip Daryanto. Blora TV akan melaporkan kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin di lokasi sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bonggoreja yang terbakar sejak Minggu tanggal 17 Agustus 2025 lalu. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin melakukan kunjungan ke lokasi sumur minyak yang terbakar di Desa Gandu, Blora, Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Dalam kunjungannya, Wagub Tati Yasin menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Ia menyampaikan keprihatinan dan empati atas musibah ini, serta memastikan bahwa pemerintah provinsi akan terus memantau situasi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga dan membantu proses pemulihan, ungkapnya. Senada dengan maklumat yang telah ditetapkan di Blora, Wagub Tati Yasin tidak membolehkan adanya pengeboran sumur baru. Kalau akan ada pengeboran minyak lagi, itu yang kami nggak mau. Kami harus atur. Dari pemerintah provinsi yang akan atur, tandasnya. Ya, kami ingin segera menghentikan apinya. Lalu yang perlu digarisbawahi, memang info yang saya terima, itu akan ada pengeboran minyak lagi. Ini yang kami nggak mau. Kami harus atur dari pemerintah provinsi. Sebenarnya kami di pemerintah provinsi setelah adanya undang-undang peraturan menteri 14 tahun 2025, itu kami langsung sudah membentuk satgas untuk pengatur pengeboran minyak, bikin sumur-sumur. Nah, masyarakat ini masih banyak yang belum paham bahwa pemahamannya adalah ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Nah, ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam di dalam aturan Menteri 14 2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua, kudulnya ada. Nah, ini juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Seperti ini kan nggak pas di tengah-tengah. Pemirsa, diketahui menyikapi peristiwa di Desa Gandu, yakni sebuah sumur minyak di desa itu terbakar dan menewaskan 3 orang, sementara 2 orang lainnya menderita luka bakar dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kamis tanggal 21 Agustus 2025 sore, di Blora digelar apel 3 pilar desa di halaman kantor Pemkab Blora. Dalam apel itu, 3 pilar itu, Bupati Arif Rohman, Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto, dan Komandan Kodim 0721 Blora, Letkol Infantri Agung Cahyono, menandatangani maklumat 3 pilar desa. Dalam maklumat itu berisi larangan bagi masyarakat di Kabupaten Blora untuk melakukan pengeboran sumur minyak baru. Lengkap peserta di apel 3 pilar itu, masing-masing para kepala desa, kades, para Babin Kamtipmas dari unsur kepolisian, dan Babinsa dari TNI. Berikut pesan masing-masing pihak yang menandatangani maklumat tersebut. Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto menegaskan, pihaknya sepakat membuat maklumat bersama yang berisi tidak ada lagi pengeboran sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora. Bahkan Kapolres Wawan minta kepada para kepala desa Babin Kamtipmas dan Babinsa untuk memasang maklumat tersebut di desanya masing-masing. Menurut Kapolres, apel ini digelar mendadak menyikapi peristiwa kebakaran sumur minyak di Desa Gandu yang merenggut 3 korban jiwa. Orang nomor 1 di jajaran Polres Blora itu, selain menyampaikan keprihatinannya, dia juga meminta peristiwa tersebut, terbakarnya sumur minyak dan bahkan menelan korban jiwa, merupakan yang pertama dan terakhir di Kabupaten Blora. Jangan ada lagi peristiwa serupa, tandasnya. Sepakat. 1 persepsi, 1 visi, dan 1 pendapat. Sehingga kejadian di Gandu ini tidak akan terulang lagi di Kabupaten Blora. Cukup pertama dan terakhir. Ya. Ini bukan tanggung jawab Pertamina, bukan tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab kita bersama. Baik itu dari pemerintah daerah, dari kepolisian, dari TNI, kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Kabupaten Blora. Silakan sekarang berikan edukasi kepada pemilik sumur, ya, untuk nantinya bisa tidak
atau bagaimana bisa menjadi resmi atau diizinkan oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Terus nanti ke depan saya dari Polres, nanti para Babin Kamtimas, dari Babinsa, dari kepala desa atau lurah, nanti ke depan kita adanya pemberian materi kepada baik itu Babinsa, Babin Kamtimas, Pak Kades, segala macam yang terkait. Nanti pemateri dari bidang penegakan hukum Kementerian ESDM. Sementara itu, Dandim 0721 Blora yang diwakili oleh Kasdim Mayor Infantri Bani menyatakan mendukung penuh apel 3 pilar desa tersebut. Dengan tegas, dia mengharapkan setelah apel 3 pilar supaya ditindaklanjuti dengan diwadahi legalitas. Kedepan kami berharap ada peran lebih dari 3 pilar desa ini, bukan hanya terkait kebakaran sumur minyak, tapi juga persoalan lainnya yang mungkin saja muncul di desa, tandas Kasdim Bani. Saat ini atau dampak dari kebakaran sumur, ke depan kami harapkan untuk 3 pilar ini nantinya ada suatu peran yang lebih, sehingga perlu nantinya ada kesepakatan dan kami sarankan izin Bapak mungkin perlu dibuatkan satu SK yang nanti konsiderannya ini bisa kita sinkronkan atau kita selaraskan antara Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri dengan Perda yang ada, sehingga ada satu selarasan. Sehingga dari 3 pilar ini nanti ada SK Bupati, sehingga mempunyai satu kekuatan legalitas untuk berperan lebih luas lagi. Sehingga bila ada permasalahan-permasalahan yang sedemikian ringannya istilahnya, itu cukup diselesaikan di tingkat desa, tidak perlu lagi harus sampai laporan polisi ke kejaksaan dan sebagainya. Apabila itu permasalahan yang sedemikian ringannya, sehingga di situ 3 pilar desa memiliki satu peran yang lebih luas. Dengan demikian, ke depan desa itu memiliki satu kekuatan yang mana diisi oleh kepala desa, Babin Kamtimas dan Babinsa. Lebih lanjut dikemukakan Gus Yassin, pihaknya memang ada info bahwa akan ada pengeboran-pengeboran minyak lagi. Adanya informasi tersebut, itu yang kami nggak mau. Kami harus atur. Sebenarnya, demikian Gus Yassin, pemerintah provinsi sebenarnya setelah adanya Undang-Undang Peraturan Menteri 14 tahun 2025, langsung sudah membentuk Satgas untuk mengatur pengeboran minyak sumur-sumur masyarakat. Dikatakan masih banyak yang belum paham, ada yang beranggapan ketika sudah ada sumur minyaknya, nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal lanjut Taj Yassin, yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam undang-undang, di dalam Peraturan Menteri 14 tahun 2025, adalah sumur yang sudah ada, sumur tua. Sumur-sumur itu juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Kalau yang ada di Gandu, seperti ini kan nggak pas. Di tengah-tengah pemukiman, kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa? Membahayakan atau enggak? Nah, ini yang harus diatur. Tambah Wagub Taj Yassin. Nah, kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa? Membahayakan enggak? Nah, ini yang harus diatur. Menurutnya, di kejadian sumur ini, Gandu sebenarnya bukan hanya di Blora, tapi ada di kawasan-kawasan lain yang sumur minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap, juga banyak kandungan-kandungan minyak, juga harus diatur. Di kejadian sumur ini sebenarnya bukan hanya di Blora, tetapi ada di kawasan-kawasan yang di sana memang sumber minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap, itu juga banyak kandungan-kandungan minyak juga harus kita atur. Ditanya terkait relokasi, belum ada rencana. Namun demikian, pihaknya akan memantau, menertibkan sumur-sumur tersebut. Pihak Pertamina yang ahlinya akan diajak supaya kejadian seperti di Blora ini tidak terulang lagi. Kalau relokasi belum ada rencana itu, akan tetapi kami akan memantau, menertibkan sumur-sumur yang ada di kawasan ini.
nanti kedepannya bagaimana, sehingga kita juga harus mengajak dengan Pertamina, ahlinya, supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Lebih jauh, Wagub Taj Yassin menyatakan, kalau ada sumur-sumur tua yang saat ini sudah berjalan akan diatur. Bagaimana perputarannya, pengamanannya itu akan diatur semuanya. Yang menjadi masalah sekarang, banyak yang ingin membuat sumur-sumur minyak. Nah, ini yang tidak boleh. Harus ada kajiannya, harus ada persetujuannya. Ini baru kita atur semuanya. Nah, ini kan sudah diketahui dari kementerian kan. Nanti juga akan sebenarnya pemerintah itu baik ya. Jadi kalau ada sumur-sumur yang tua yang saat ini sudah berjalan, ini yang diatur sebenarnya. Nanti bagaimana perputarannya, pengamanannya, itu kan sudah diatur semuanya. Nah, yang menjadi masalah sekarang banyak yang ingin membuat sumur-sumur ini. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi ini tidak boleh dilakukan, harus ada kajiannya, harus ada persetujuannya. Nah, ini baru kita atur semuanya. Sekian pemirsa, News Review kali ini. Ikuti berita-berita kami selanjutnya, termasuk liputan proses pemadaman api di sumur minyak di Gandu, tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman. Dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya.